Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jalan-Jalan Amis. Oke, di kesempatan kali ini kita dengan Bapak Judi Nur Sandi. Nah, di sini kita lagi di lokasi kita apa Pak namanya Pak? Ya, Integrated Multi Tropik Aquaculture. Jadi teman-teman, ketika teman-teman main ke Bandar Lampung, boleh main ke lokasi kami. Ada mainan kita yang sudah lama, Iya. budi gambar dengan berbagai macam ikan. Terus ketika teman-teman mau belajar tentang budidaya ikan bersama padi, budidaya ikan bersama tanaman lain yang punya lahan yang lebih luas, bisa main ke tempat kami bersama channel Jalan-Jalan Amis. Kita lihat sini Mas Wahyu. Iya Pak. Nah Mas Wahyu, ini ada 25 kotak. Masing-masing kotak panjang kali lebarnya 4 kali 4. Masing-masing kotak ikannya beda-beda Mas Wahyu. Kalau ini ikannya nila, itu ikan lele. Sebelahnya ikan nila, ikan gurame, ikan lele dipadukan. Sebelahnya lagi lele sama nila. Sebelahnya lagi ada ikan baung. Ada ikan baung. Ya, di tempat tertentu, di kotak tertentu ada padi sama kijing atau kerang air tawar. Ya. Mungkin ini berarti ke arahnya sebenarnya kan inovasi pemanfaatan lahan berarti Pak ya? Ya. Jadi kalau teman-teman lahannya sangat minim, itu bisa pakai ember. Ya. Tetapi ketika teman-teman lahannya sudah cukup luas, bisa beralih tetap pelihara ikan, tetap pelihara tanaman, bisa padi dengan ikan, mina padi, bisa tomat dengan ikan, mina tomat, bisa ikan dengan cabai, mina cabai, atau IMTA, Integrated Multi Tropik Aquaculture, ikannya ada 2 sama tanaman. Sementara ini yang di lahan kita itu memang padi semua. Nanti bisa saja di musim tertentu kita nanamnya cabai bersama ikan, tomat bersama ikan, timun bersama ikan, seperti itu. Oh, mungkin berarti ini ya Pak ya, medianya yang agak beda dikit mungkin ya Pak ya. Kalau kayak mina mina cabe, mina timun segala macamnya gitu Pak ya. Ya, kalau ini kan memang langsung ditanam di atas lumpur. Iya Pak. Padinya. Yang kosong ini ada jeda, kosong ini itu parit yang kedalamannya 50 cm. Jadi ketika airnya surut, ikan-ikan masih bisa berenang-renang di kolam ini. Oke, siap. Yang kedalamannya dalam. Nah, ketika kita mau nanam cabai, kita kasih polybag. Yang polybagnya keterendamannya bisa diatur supaya akar cabai, akar timun, akar tomat tidak busuk, Mas Wahyu. Teman-teman semua. Oke, berarti kan sementara ini yang saya tangkap ya Pak ya, kalau Ya. salah dibenerin Pak ya. Jadi kan sementara kan Budi Gambir waktu itu kan diciptakan untuk lahan yang benar-benar nggak punya perkarangan ya Pak ya. Nah, Berarti kalau kayak kita kawan-kawan yang punya space di belakang rumah kayak 5 meter kali 5 meter segala Ya. macam mungkin bisa buat mina padi ini Pak ya. ya, tentu ada pertanyaan nanti. Ada pertanyaan lagi gitu ya. Pak, kalau 4 meter kali 4 meter dapat padinya kan kecil. Ya, jadi jangan padi nanamnya. Jadi tanaman lain bersama ikan. Gitu ya. Tidak harus padi Mas Wahyu, tetapi bawahnya ada airnya. Intinya berarti ada simbiosis mutualisme di dalamnya berarti Pak ya. Ketika ada pertanyaan lagi, Pak, lahan saya kan kering, bukan sawah. Jadi sawah ini bisa diciptakan dari lahan yang kering juga Mas Wahyu. Jadi tanahnya digali, dilapisin terpal, kemudian tanahnya dimasukin lagi. Jadi tidak harus memang tanah sawah, tetapi bisa lahan kering yang kita jadikan sawah. Berarti kalau misalnya buat kayak gitu, buat kalau yang diterpalin berarti nggak ada kriteria khusus buat tanah berarti Pak ya? Iya betul, betul. Jadi Jadi tanahnya kering, tanahnya pasir pun tetap bisa buat mina padi dengan catatan dasarnya dikasih terpal ya Pak. dengan terpal. Berarti kayak misalnya tanah rawa segala macam tetap masih bisa buat berarti Pak ya? Buat kalau ini kan rawa nih, Mm. bisa langsung tanahnya, nggak perlu diterpalin. Tapi kalau lahannya lahan singkong, lahan jagung itu kan kering. Iya benar Pak. Itu mesti digali, dilapisin terpal, tanahnya sebagian dimasukkan lagi.
Seperti itu teman-teman semua. Berarti udah, kalau saya tangkap kayak pernah ngeliat di Jepang tuh Pak ya, kayak di perkarangan rumah udah ada semua. Berarti ini next time berarti kayak di, mungkin di kedepannya mungkin udah kayak mirip-mirip Jepang ya Pak ya. Jadi ada padi, ikan, sayuran ya Pak ya, dari Budik Dambernya ya Pak ya. Nah, kalau lokasi kita memang jadi tempat belajar petani, jadi tempat belajar peneliti, tempat diskusi mahasiswa, gimana caranya lahan yang sekecil apapun tetap bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Kita coba kasih makan ikan ya, Mas. Boleh Pak, siap Pak. Nah, saya ambil dulu pakannya. Itu sih mungkin dari kawan-kawan yang udah mulai paham daripada Budik Damber, ingin upgrade bisa ke Minapadi ya. Oke Pak. Jadi Mas Wahyu, kalau kolam ini kan kolam tanah biasa. Iya Pak. Ini kita kasih indukan ikan nila. Nah, ketika indukan ikan nila bisa juga dimasukkan ke di dalam padi. Jadi memang pemijahannya ada di kolam padi, sehingga setiap 2 minggu sekali petani sawah, petani padi bisa panen benih. Jadi itu bisa. Jadi bener, tidak Pak. harus memasukkan ikan nila yang masih kecil. Nah, kalau ini nilainya benih yang kita masukkan kemarin, ikannya masih kecil. Mungkin ya Mas, berarti menjawab pertanyaan kemarin Pak ya, karena kata Pak Juli kan kalau nila kan nggak, waktunya panen sama tanamnya nggak terlalu imbang ya. Karena kalau apa, si nila kan panen 4-6 bulan. Jadi bisa diakali dengan indukan berarti Pak ya. Jadi teman-teman, tergantung tujuannya mau melihara ikan nila di lahan sawah, itu mau untuk pemijahan kah, atau mau pendederan kah, atau mau pembesaran. Kalau teman-teman niatnya sawahnya untuk pemijahan ikan nila, berarti induknya yang dicemplungkan ke sawah. Panennya panen benih. Terus ketika teman-teman mau mendederkan ikan nila, beli benihnya ikan nila yang ukuran 1 cm dicemplungkan ke dalam sawah. Setelah 3 bulan panennya, pendederannya ikannya bisa sudah lebih besar, tapi belum layak konsumsi karena ikannya masih 3 jari. Iya Pak. Kalau memang tujuannya ingin membuat ikan nila konsumsi, artinya kita masukkan ikan nilanya udah ukuran 10 cm Mas Wahyu. Iya Pak. Di awal terbar padi kita masukkan ikan nila yang ukuran 10 cm, nanti setelah 3 bulan nilanya sudah layak konsumsi, cakep masuk ke dalam piring makan. Nih, maaf ya Pak ya, kalau saya boleh tangkap sedikit, kalau salah dibenerin ya Pak ya. Jadi berarti kalau misalnya kayak pemijahan nila nih Pak ya di dalam sawah, nah karena larvanya menghasilkan larva tuh, larvanya dipisah dari indukan, kan berarti bisa apa, pendederan Pak ya? Nah tadi kan dicemplungkan di kolam yang lain. Di kolam atau di sawah bisa berarti Pak ya? Bisa di sawah yang lain. Soalnya saya tangkap tadi kan kata Bapak pemanfaatan dari kotoran ayam bisa jadi apa tuh, kutu air ya Pak ya? Betul. Berarti secara tidak langsung bisa menghemat kos untuk pendederan berarti Pak ya? Untuk pakan alami ya Pak ya? Jadi karena ini sistemnya terintegrasi, sistemnya tersatukan, jadi di sana ada mini kandang ayam. Kandang ayamnya nanti ayamnya banyak kotorannya. Kotorannya dimasukkan ke dalam kotakan kecil. Nanti kita lihat di sana. Jadi kotakan kecilnya ada kutu air. Kutu airnya untuk pakan ikan nila yang kita pijahin di sawah. Seperti itu konsepnya Mas. Berarti emang benar-benar dari hulu hilirnya berarti bisa bermanfaat berarti Pak ya? Betul. Jadi kosnya, biaya yang untuk kita keluarkan ini. Penjualannya bisa kita jual, kutu airnya bisa kita jual, cacing sutranya bisa kita jual. Tidak ada kotoran yang terbuang, tidak ada sisa dari produksi kita, semuanya laku. Iya Pak. Siap Pak. Nah kalau yang ini kan ini
Apa itu Pak? Kerangnya? Kutu airnya. Oh, kutu air. Kemarin aku sempat ngeliat sih Pak. Emang karena airnya warnanya coklat dan jentik nyamuk cenderungnya ke warna merah, hitam gitu, jadi nggak terlalu Di sana kelihatan. yang ada di. Nanti di shoot ini dulu boleh. Iya Pak, siap Pak. Jadi teman-teman, jadi ketika kita menggabungkan antara budidaya ikan, yang kita harapkan adalah kotorannya bisa kita manfaatkan untuk pupuk, menumbuhkan cacing sutra dan kutu air. Jadi kalau kandang ukuran 1 meter kali 1 meter ini kita coba 3 ekor ayam aja, sudah banyak kotorannya Mas Wahyu. Nanti bisa dilihat gitu ya. Nah itu nanti kita ambil untuk kita masukkan ke dalam kolam tanah kecil. Ya, kotak tanah kecil. Nah, jadi kalau bisa terlihat di kamera teman-teman, ketika di zoom, ini hasilnya. Yang setiap pagi bisa kita panen. Berarti kalau secara tidak langsung, berarti kalau model kayak kan yang banyak memanfaatkan kutu air kan kayak cupang, gepi, berarti bisa juga pendederan di Sawah berarti Pak ya? Ya. Jadi ikan gepi, ikan cupang sudah saya uji coba di sawah. Jadi ikan gepinya, indukannya kita cemplungkan di sawah. Ikan cupangnya ukuran yang masih ukuran harga Rp1.000 kita titipin di sawah. Ikan gepinya nanti beranak pinak di situ. Jadi bisa dipanen anakan gepi. Ikan cupangnya yang kita beli itu masih dalam satu keturunan. Jadi masih belum berantem gitu ya. Oh iya benar Pak. Ukuran 1000 kita cemplungkan. Nanti selama 3 bulan kita titipkan, ikan cupangnya sudah jadi indukan semua. Oh iya benar. Ya, kalaupun dijual harganya udah nggak 1000 lagi, 3000 sampai 5000 rupiah sudah harganya. Iya benar. Jadi teman-teman, kita bisa memanfaatkan kondisi sawah yang banyak airnya, mubazir kalau kita tidak titipkan ikan di sana. Tetap semangat untuk uji coba meningkatkan pendapatan dengan lahan yang walaupun tidak terlalu luas. Oke, Pak. Berarti next time berarti kita bisa, kalau misalnya ada kesempatan bisa izin liput yang pakai terpal ya Pak ya kalau ada. Iya betul. Nah, jadi mungkin biar nanti kita siapkan supaya teman-teman se-Indonesia bisa, Pak, buat sawahnya gimana gitu kan? Iya benar Pak. Kita buat memang sawah yang dari lahan kering. Di lahan kering. Siapa? Ya. Oke, mungkin itu video kita bersama Pak Juli Nursandi di apa tadi Pak namanya, lupa saya Pak. Ya, integrated. Multi-trophic aquaculture. Oh iya. Sistem integrasi budidaya ikan dan budidaya tanaman. Oke. Nah, itu jadi perpaduan semua sektor, jadi nggak ada yang terbuang, semua termanfaatkan. Kurang lebih gitu Pak ya gambaran. Ya, betul. Nah, jadi itu mungkin kawan-kawan yang tadinya baru tahu tentang budik damber bisa belajar budik damber di video-video saya yang sebelumnya. Nah, kalau mungkin kawan-kawannya udah ngerti budik damber dan pengen tantangan atau ilmu baru, bisa nih coba mina padinya. Jadi bener-bener semua dimanfaatkan dari hulu sampai hilirnya. Kurang lebih itu aja video saya bersama Pak Juli. Mungkin ada pertanyaan terkait mina padi atau integrated apa tadi lupa pokoknya. Multi-trophic aquaculture bisa ditanya di kolom komentar. Nanti kita bisa jawab bersama Pak Juli Nursandi. Siap. Dan terkait budik damber juga mungkin masih banyak yang belum tahu, boleh tanyain juga di kolom komentar. Kurang lebih itu aja dari saya dengan Pak Juli Nursandi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.